Firman yang menjadi manusia. Firman itu adalah Allah, bukan firman itu adalah Tuhan. Beda Pak, antara teks dengan tulis itu beda. Jadi Yesus itu Tuhan apa enggak? Tuhan jelas. Yesus itu manusia apa enggak? Justru karena dia manusia, dia disebut Kyrios. Berarti Tuhan menjadi manusia kan? Bukan. Jadi Dia disebut firman yang menjadi manusia. aduh Royon, Yesus itu firman apa Tuhan? Yesus itu firman yang menjadi manusia, di dalam kemanusiaannya itu diberi kuasa. Yesus itu firman apa Tuhan? Yesus itu anak Allah. Yesus itu firman atau Tuhan? Salah, pertanyaan kamu salah. Ya sudah, kalau salah berarti Anda jangan katakan firman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Millah Ibrahim Channel yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat, di video kali ini kita akan mereview sebuah perdebatan yang sangat-sangat luar biasa, seru, unik, dan sangat-sangat menarik untuk dicermati. Nah, ini terjadi di channel Michan Official pada Minggu malam 5 Desember 2021. Nah, di sini gimana Bung Bobson berdebat dengan Aderion ya, yang sama-sama apologet Kristiani soal dogma asal-usul Yesus. Nah, makanya sahabat, saya sangat merekomendasi untuk Anda tonton video ini sampai selesai. Nanti Anda tulis pendapat di kolom komentar. Tentu komentar yang cerdas dan beradab ya sahabat. Nah, yang menarik adalah ketika Bung Bobson dari BSS Official yang selama ini kita kenal sebagai pribadi yang ketika menyampaikan beliau kalem, lembut, ya, setiap kalimat yang beliau sampaikan tertata, mengurai logika hukum sesuai dengan latar belakang beliau sebagai pengacara, ya. Beliau bukan karakter debater sih menurut saya ya, yang saya cermati selama ini. Tapi kali ini benar-benar beliau keluar dari kotak pakem yang selama ini kita pahami ya. Beliau beda, asli beda sahabat ya. Macam apologet yang lantang tapi tetap bersahaja dan berkelas, dahsyat men. Ya. Beliau sebenarnya hadir sebagai narasumber dari pihak Kristiani bareng dengan Bung Valen dari pihak Judaism dan Farhan ya dari pihak Muslim ya. Tentu ketiga nama ini sudah nggak asing lagi bagi kita ya di dunia apologet. Dialognya sebenarnya sangat berkelas ya, membahas tentang sisi keyakinan masing-masing ya. Nah, tiba-tiba muncul si Aderion yang ya sepertinya nyelonong gitu ya, yang kemudian dikemplang bareng-bareng oleh ketiga narasumber ya. Malah yang menarik adalah Bung Bobson yang notabene juga sesama Kristen terlibat perdebatan yang cukup sengit ya. Super dahsyat lah ya dengan apologet Kristen si Aderion ini. Nah, di sini saya betul-betul acungi 2 jempol deh buat Bung Bobson ya. Karena baru kali ini saya menyimak orang Kristiani menanyakan soal doktrin firman yang jadi manusia ya, yang selama ini justru jadi andalan Kristen. Dan itu pula yang membuat Aderion gelabakan ya. Walaupun berulang kali membawa ayat Yohanes 1:14, tentu saja ini enggak menyurutkan gempuran dari Bung Bobson. Asli Aderion ini dibuat gelejotan sahabat.
Nah, malah berulang kali mencoba menyerang Bung Bobson, tapi ya tentu saja nggak goyah. Nah, mari kita sama-sama simak perdebatan dua apologet Kristiani, sama-sama juga anak Medan pula. Wah, horas bah. Selamat menyaksikan. Sebenarnya sebentar Bang Palen. Jadi Bang Rayon, kalau Bang Royon itu hanya mau bertanya, harusnya Bang Royon itu nggak ngambil panggung. Tadinya topik pembahasan ini ketika saya hadir, saya mau bertanya sama Bang Palen ya. Kemudian hadir Bang Farhan, Bang Rayon. Tapi yang terjadi justru saya nggak bisa nanya lagi, nggak bisa diskusi lagi. Sebagai penanya di sini. Gitu. Artinya kan Bang Royon di sini kan tamu ya. Salah Pak. Salah, Pak. Rion, narasumbernya, narasumber tadi diskusi ini adalah Bang Palen sebagai praktisi Bang Royon, saya Islam. Ini kalau Rion itu maunya dia boleh mengisi-gisi, tapi orang lain tidak boleh. Itu aja, repot. Enggak dong. Bentar, maksud saya gini, Bang Royon, kalau abang masuk ke satu room, Objektif juga loh Bang. pahami Zoom, pahami dulu temanya apa, kedudukan kita sebagai penyimak, penanya, atau penyangga, gitu loh. Artinya, tadinya saya mau banyak bertanya, tapi karena waktunya sudah diambil Harusnya banyak abang sama itu ngajar, bukan nanya. Ya bang, gini Bang Mican, bukan dong. Gini. Gimana sih? Gini. Ini selalu bikin begini. Lu kalau mau tanya aja, Yon. Lu kalau mau tanya aja, karena di sini lu bukan narasumber. Sudah jelas narasumber di sini. bentar, gini loh, Bang Rayon, manusia yang merasa pintar itu manusia sombong. Bukan, kamu tuh disuruh ngajar, itu Paulus bilang. Loh, nggak bisa Paulus bilang. Kalau bilang gitu. Jadi kalau Paulus bilang ngajar, walaupun bodoh ngajar, yang diajarin bodoh dong. Belajar makanya, Bang. Nah, kalau belajar itu kan berarti bertanya. Ya, kalau sama orang Yahudi, mereka aja Loh, siapa? emang Paulus bilang jangan bertanya ke Yahudi. Lah bukan, harusnya Terus? tentang Mesias itu siapa? Loh, terus Yesus lah. jadi begini, proses orang belajar itu harus mengumpulkan semua apa yang dia perlu. Belajar sama gereja. Loh, Iya. kalau mau ditanyakan tentang Yahudi, kenapa nanya ke gereja? Emang gereja bisa jawab? Kalau benar semua kitab Taurat itu ada di diri Yesus. Nah, sih Bang nih. Loh, bukan masalah penggenapan, bukan begini. Mereka Bukan itu begini. kitab bayang-bayang, Bang. Begini, Royon. Iman itu bukan dikeluarkan melalui kata-kata. Iya tahu, Bang. Lah, terus emang jadi kalau kita bertanya, kita jadi tidak beriman gitu. Kalau bertanya itu kan berkata-kata namanya kan? Iya, jadi kalau bertanya tidak beriman. Tidak beriman begitu. Loh, apa hubungannya kok jadi tidak beriman? Tadi kan abang bilang, apa iman itu bukan dari kata-kata. Kenapa abang nanya? Diam aja. Loh, Bang Royon, abang itu sebenarnya membawa nama Paulus. Kalau kita konteks Yesus pernah bertanya nggak? Iya, bertanya dengan cara Ya retorik. sudah, Yesus saja nggak merasa pintar. Pertanyaan itu kalau dengan retorik. Loh, ya, artinya apa? Yesus bertanya Hah? karena dia menginginkan jawaban. Bukan. Terus, Dia untuk menguji orang. Contoh. loh, bukan menguji. Yesus tidak menguji. Dia jadi cobain iblis. Dia mengatakan tidak boleh menguji Tuhan. Jangan kau cobai Tuhanmu. Jangan kau uji. Nyambung. Lah. Kan abang bilang kan Yesus Gini pernah loh, bertanya. Royon. Yang bertanya itu Royon bilang gini. Paulus bilang mengajar, bukan bertanya. Jadi kita yang debat gimana sih? Lah, siapa yang duluan? Anda duluan, hadir menolong, tiba-tiba seolah paling pintar. Begini bang. Taruh saya lurusin dulu bang. Saya lurusin dulu. Tadi itu si Farhan bilang. Nah, kalau mau debat nanti bikin sesi baru lagi. Iya. Pusing kalau gini Reo masih dengar cakap kau aja. Bang Royon, kalau Bang Royon mau debat sama Bang Farhan, Kamu itu kayak bukan orang Kristen tau nggak? Dari tadi Loh. pernyataan kamu. loh, Dari tadi kan perhatiin kamu. emang kenapa kalau orang Kristen gimana? Emang kalau orang Kristen gimana? Mana dia bilang Tuhan jadi manusia? Di mana? Mana? Di mana dia? Iya di mana? Coba aku pengen tahu kalau Mbak Abang ini orang Kristen. Di ayat mana nyebut Tuhan jadi manusia? Maksudnya emang Tuhan menjadi manusia? Ya di mana? Ayatnya coba. Ayat yang mana maksudnya?
Kamu nanya Tuhan jadi manusia, ada yang mempermasalahkan masalah itu. Kalau dia Ngerti kamu berarti. Siapa sih yang bilang menghujat? Jadi begini. Lu merasa pemahaman lu yang paling benar, Yon? Royon, Ah, Royon, saya menghujat kamu ini framing Royon. Saya mau tanya, kalau Yesus, kalau Tuhan tidak jadi manusia, emang dia dikenal? Berdasarkan bilang Jawab dulu. nggak ada framing itu apa? Kalau Tuhan tidak jadi manusia, emang dikenal sama pengikut Yesus? Kalau saya jawab ini berarti Tuhan, dari kalau- gimana? Lah, ayat-ayat Ya, lah. gimana? Di BSP ada asumsi. Gimana disebut menjadi manusia? Oh, berarti Tuhan menjadi manusia asumsi. Salah. Jadi, Memang. jadi apa dong? Lah ya gimana? Yang Tuhan jadi manusia dulu, kamu yang mau tunjukin. Lah, kenapa saya yang menunjukin, kami yang bilang? Kamu yang bilang tadi Tuhan jadi manusia. Yang benar itu firman, dengar dulu. Yang benar itu firman yang jadi manusia. Firman itu adalah Allah, bukan jadi manusia. Tuhan beda Pak antara TS dengan Tuhan itu beda. Jadi Yesus itu Tuhan apa enggak? Tuhan benar. Yesus itu manusia apa enggak? Justru karena dia manusia dia disebut Kyrios. Berarti Tuhan yang menjadi manusia. Jadi, Firman yang menjadi manusia. aduh Royon, Yesus itu firman apa Tuhan? Yesus itu firman yang menjadi manusia, di dalam kemanusiaannya itu diberi kuasa. Yesus itu firman apa Tuhan? Yesus itu anak Allah. Yesus itu firman atau Tuhan? Salah, pertanyaan kamu salah. Ya sudah, kalau salah berarti Anda jangan katakan firman. Ya, memang firman kok disebut. Lah, terus tadi katanya salah. Aku tanya firman atau Ya, Tuhan? oke, ini makanya Bang belajar. Lah, tuh Yon. Belajar. Aduh Yon, aduh. Belajar dulu makanya. Belajar apa? Emang kekristenanmu sudah seperti apa sih? Pasti lebih dari kamu. Lebih apa? Lebih paham. Paham apa? Apa yang kau pahami tentang Kristen? Ini disebutnya apa? Tuhan atau firman? Iya, firman itu telah menjadi manusia diam di antara kita. Justru karena ada ayat ini, sudah. Aku tanya lagi sama kau. Buka Matius 1 ayat 20. Aduh. Buka dulu. Ya ini saya mau buka. Bentar dulu. Satu pelan-pelan. Kan kadang-kadang delay di gambar Mas Suara. Oh, macam Ya. pula Yon. Ya, baca itu. Ya baca lah. Oke, saya baca. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, bukan dari firman. Loh. Ya terus apa kamu maksudnya apa? Lah kau bilang tadi firman menjadi manusia. Mana di sini anak di kandungan Maria dari Roh Kudus, bukan dari firman. Firman itu. Ini ayat ini. Iya. Terus Ya maksudnya. jangan kau merasa paling paham tentang ayat Alkitab. Emang di sini Roh Kudus jadi manusia disebut. Lah di kandungannya, di kandung Maria. Emang Yesus lahir dari kandungan siapa? Dari Roh Kudus bukan adalah Roh Kudus. Iya betul kan? Berarti bukan dari firman. Bukan. Alah kau pandai kali tadi kau mengajari seolah kau paling tahu tentang ayat Alkitab. Ini kau bukakan ayat. Ya bahasa belepotan kok. Alah bahasa belepotan. Royon. Itu disebutnya adalah Roh Kudus, adalah dari Roh Kudus. Coba. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Belepotan kamu. Loh, Iya. Berarti itu Yesus itu Roh Kudus, maksud kamu bilang Roh Kudus yang jadi manusia gitu. Kamu mau ngomong gitu? kau langsung mengartikan, aku menjawab apa yang kau bilang tadi, firman itu menjadi manusia. Harusnya, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah firman. Harus. Kok kamu mengharus? Lah, sesuai dengan omonganmu, tapi kenapa dia ini dikatakan dari Roh Kudus? Ya memang yang datang itu kan ke Maria itu malaikat. Lah, dari Roh Kudus bukan datang ke Maria malaikat. Bukan Roh Kudus itu mau. Ini malaikat datang ke Yusuf, Rion, baca perikopnya itu. Kau tuh perasaan paling tahu tentang Injil, padahal kau sendiri tak tahu. Filipi 2 ayat 7. Gimana sih kamu ini? Lah itu terus tadi itu gimana? Nah, nanti itu bukan jadi manusia. Loh, dari Roh Kudus. Emang dari Roh Kudus apa? Ya, itu kan apa sih roh yang berada dalam diri manusia itu? Lah, berarti di kandungan Maria itu adalah yang dari Roh Kudus kan? Ya, bukan, itu firman yang menjadi manusia, Bang. Lah itu terus ayat itu mau kau hapus gitu, mau kau bantah? Nggak mungkin. Kok nggak mungkin lah, terus kau akui dong ayat itu. Lo tahu, saya akui juga. Teman kan pemahaman Mbak si Abang ini. Nah, kalau pemahamanmu yang begitu, jangan kau paksakan pemahamanmu ke orang lain seolah-olah kau paling pintar dalam ayat Alkitab. Sekarang gimana yang menyebutkan Roh Kudus jadi manusia, Bang? Itu sudah jelas ayatnya, anak di kandungannya itu dari Roh Kudus.
Iya, cuman kan bukan Roh Kudus jadi manusia disebutnya. Gitu. Lah, jadi kalau di kandungannya itu jadi manusia, jadi apa? Mana 1:14 baca dulu. Aduh, itu sudah kau baca tadi. Jangan hanya ayatmu aja yang kau tunjukkan. Ayat itu baca. Ayatku. Ini ayat orang Kristen. Kok ayat? Kalau ayat orang Kristen, berarti Matius 1 ayat 20 kau akui dong. Ya, memang aku. Lah sudah, berarti nggak salah aku ngomong kan? Salah, nggak disebut Roh Kudus jadi manusia. Loh, tapi dari Roh Kudus kan? Astaga. Udah lebih. Ingat, mana ayatnya? Saya luruskan. Bentar, biar saya dulu. Enggak, mana tadi? Yohanes 1 ini kan? Ya. Di mana dibilang firman ini menjadi manusia di kandungan Maria? Mana? Di kandungan Maria. Oh ya, jelas dong. Yesus lahir dari manusia. Bisa saja firman menjadi manusia tapi lahir dari orang lain. Ya, ini ayat 14. Mana? 14. Mana firman yang jadi manusia itu lahir dari Maria, mana? Ayat 14. Maksudnya, diam dulu Yon. Maksudnya Pak Bob. Dia ditanya gua kok bisa diam dulu Yon. Diam dulu atau gua kick. Lu gua tunjukkan Royon. Tunjukkan ayatnya di mana firman menjadi manusia lahir dari rahim Maria. Loh, ya itu di ayat 14. Mana coba? Ya Ibu lihatin dong, itu kan ada share screen. Mana itu ada 14? Aduh, kau ini. Ini belum di slide gimana sih? Nah, itu firman jadi manusia. Terus mana lahir dari kandungan Maria? Mana? Redaksi ini siapa ini? Redaksi kalimat yang kamu ingatkan itu tidak ada. Lah, berarti apa? Firman yang kau bilang jadi manusia itu belum tahu lahir dari kandungan siapa? Kamu itu pengikut Injil atau Injil kamu? Aku mengikuti pasal Matius 1 ayat 20. Kenapa kamu tuntut mesti ada kandungan dari mana? Aku mengikuti apa yang difirmankan dalam Matius 1 ayat 20. Kok Matius 1 ayat 20? Itu beda konteks. Beda konteks apa? Ini Yesus masih di dalam kandungan Maria loh. Sudah dijelaskan. Sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yesus lahir dari rahim Maria. Oke, itu landasannya. Yang tegas secara definitif yang disebut yang menjadi manusia itu adalah. Jangan berasumsi kau. Udah aku minta samamu, tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya di mana yang mengatakan firman menjadi manusia itu lahir dari Maria. Kau berspekulasi tegas di situ firman menjadi manusia. Kenapa? Iya, lahirnya dari siapa? Ya lahirnya di kandungannya itu nggak jadi masalahnya. Loh, jangan kau bilang nggak masalah. Yesus yang ada di Injil lahir dari rahim Maria. Benar. Konteksnya Konteksnya. Masa kau bilang Yesus lahir tapi tak tahu kau lahir dari mana? Macam mana? Ini dulu. Yohanes 1 itu lagi fokusnya itu membahas tentang logos. Loh, yang ku tanya sama kau, di mana firman yang menjadi manusia itu lahir dari rahim Maria? Tunjukkan ayatnya. Iya, redaksi kalimat itu yang kamu mau kan di supaya kitab Injil menulis kan gitu kan? Bukan, aku mengikuti dasarmu. Kau bilang firman menjadi manusia itu adalah Yesus. Mana? Dasar apa yang buat aku taruh? Memang aku dasarku membilang yang di Matius 1 ayat 20 itu adalah Yesus karena Yesus lahir dari Maria. Betul, memang. Masa ada manusia lahirnya nggak tahu kau dari mana? Gimana sih? Cerita anak manusia. Harusnya kau tahu lahir dari mana. Makanya Yesus itu mengutus Roh Kudus yang lah, aduh, kau muter-muter tak kemana? Tunjukkan dulu ayatnya lah. Dasarmu. Makanya belajar dulu, Bang. Alah, belajar kau itu sudah gagal menunjukkan ayat, malah kau suruh orang belajar. Iya. Karena tidak disebut, Bang. Tidak disebut apa? Yesus itu lahir dari siapa? Let me finish. Enggak, aku tanya, Yesus lahir dari siapa? Iya, dari Maria, Pak. Ya sudah. Mana firman yang menjadi manusia lahir dari rahim Maria? Mana ayatnya? Kan udah saya bilang, lo nggak bisa. Ayat itu menunjukkan bayi yang ada di kandungan dari Maria adalah dari Roh Kudus. Redaksi kalimat aja kau dikte. Gimana? Bukan redaksi, itu firman Tuhan, kawan. Jangan kau bilang. Redaksi kalimat yang kau mau kan? Lo bukan yang kau mau. Kau menuntut. Bukan menuntut. Aku menjelaskan. Menjelaskan apa? Kau nanya kok. Kamu nanya kok. Bertanya apa? Kau nanya kan di mana di situ ditunjukkan firman menjadi manusia dalam kandungan Maria kan gitu? Karena kau bilang bukan anak manusia, bukan Tuhan menjadi manusia, kau bilang kan? Kau bilang firman menjadi manusia. Kau kalau modal cuma dapat dari debater lain dari Google, kau jangan cerita agama sama aku. Jangan cerita Alkitab. Kok kau langsung aja? Oh iya, buktinya kau terjebak dengan pasal Matius 1 ayat 20. Itu harapanmu. Harapan apa? Buktinya kau tidak bisa menjelaskan. Kamu mendikte kok. Mendikte apa? Udah jelas di situ. Anak yang ada di rahim Maria itu dari Roh Kudus.
Mau kau rubah itu? Kalau tidak kau rubah, patuhi, akui. Itu firman Tuhan. Nggak pernah disebut Roh Kudus jadi manusia, Bang. Loh, itu firman itu sudah jelas. Anak di kandungan Maria dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus jadi manusia gitu kan? Itu dari Roh Kudus. Nah, konklusinya apa? Loh, Konklusinya apa? Nggak apa-apa, aku nanya nih. Aku nanya sekarang dari perspektif Abang, berarti di Matius 1:20 itu apa konklusinya, Bang? Coba. Itu menunjukkan asal anak yang dilahirkan Maria itu dari mana asalnya. Iya, dari Roh Kudus gitu kan. Iya, jelas, clear. Nah, terus sekarang di Yohanes 1:14 bagaimana? Ajaran-ajarannya yang penting, mengapa sekarang kedudukannya yang sedang dibahas terus? Jadi berarti gitu, oke, aku bilang, oke, gue nggak ngerti, Bang. Oke, Matius 1:20 berarti Roh Kudus jadi manusia gitu kan, Abang? Gitu loh, kan? bukan apa yang tertulis di situ, itulah maknanya, artinya menceritakan anak yang ada di kandungan Maria dari Roh Kudus, ya. Bukan firman yang jadi manusia. Nah, berarti Yohanes 1:14 itu dibuang. Yang itu terserah Anda. Loh, kok terserah Anda? Ya, aku mengenali Yesus dari dia lahir dari siapa? Jadi yang Yohanes 1:14 gimana itu pertanyaanku. Karena di sini tidak jelas ditunjuk. Oh, jadi firman menjadi manusia itu apakah yang ada di rahim Maria atau di rahim perempuan lain? Yang nggak jelas itu tulisannya. Karena salah satu keajaiban Yesus adalah lahir dari Bunda Maria tanpa bersetubuh dengan laki-laki. Itu langsung di Roh Kudus yang menemui Maria. Artinya apa? Momen penting itu menjadi salah satu rujukan mengenali sosok Yesus itu siapa. Jadi bukan firman bagaimana Yesus bisa ada di kandungan Maria, itu adalah salah satu rujukan penting untuk mengenal sosok Yesus itu siapa sebenarnya. Jadi bukan firman jadi manusia ya, Bang? Oh, itu tertulis di situ. Firman pada mulanya adalah firman. Gak apa-apa, cuma kita doang kok dengar. Jadi bukan firman jadi manusia ya? Oh, itu. Gak apa-apa, akuin. Maksudnya? Bukan firman jadi manusia itu salah berarti ya? Oh, di Matius 1:20 nggak begitu tertulis. Yang saya nanya Yohanes 1:14 itu jadi ya tertulis seperti itu di Yohanes. Tapi di Matius 1:20 tertulis. Oh, bertentangan berarti ya? Loh, itu kan tertulis. Nggak apa-apa, ya. Berarti bertentangan lah ya? Lah, bukan nilai sendiri, silakan nilai, tapi itu tertulis. Bukan, iya. Itu dia Matius 1:20 itu sama Yohanes 1:14 itu berarti bertentangan ya, Bang? Aku tidak bilang bertentangan. Aku rujukanku Matius 1:20. Bukan Yohanes 1:14, bukan. Enggak. Rujukanku bukan itu mengenal Yesus. Rujukanku tentang bagaimana Yesus ada di kandungan Bunda Maria. Iya, itu kan memang karena aku mau mengenal siapa anak yang lahir itu, lalu dia menjadi manusia. Aku mengenal harus dari awal. Benar, jadi makanya di Yohanes 1 itu, Bang. Yohanes 1 itu justru lagi menjelaskan ke pra-eksistensi dia sebelum dia menjadi manusia itu adalah firman. Emang di situ ada dibilang Yesus. Nah, kan begini cara model debat. Emang di situ dibilang bukan kayak begitu dong. Jadi dari mana kau tahu itu Yesus yang diceritakan di Yohanes pasal 1 itu, ayat 1 itu? Kan ayat 17 ada. Iya, ayat apa rupanya dijelaskan di situ? Masa harus di ayat 17 ayat 1 lalu ke ayat 17? Kan kita kan punya konteks. Konteks apa? Iya, konteks Yohanes 1 itu kan bukan cuma satu pasal, Pak. Yohanes itu ada ketika Yesus setelah lahir atau sebelum lahir? Nah, itu beda lagi. Itu kan tentang nanti dulu. Bagaimana Yohanes bisa menuliskan yang dia belum ada pada saat itu? Kau kayak bukan orang Kristen. Loh, aku bicara logis. Aku mengikut gini, kalau hanya berdasarkan doktrin yang kau terima, silakan. Tapi jangan paksakan yang tertulis di Alkitab mengikuti pikiranmu, nggak boleh. Memang doktrin siapa yang aku tunjukin? Loh, itu doktrin, karena tidak sesuai dengan yang tertulis. Doktrin siapa? Loh, itu urusanmu mau doktrin siapa tempatnya. Kenapa kau bisa nilai? Loh, iya dong, yang tidak ada tertulis, lalu kau katakan itu doktrin. Loh, jelas aku bilang firman jadi manusia kok ada tertulis. Lah, di mana dikatakan Yesus itu firman menjadi manusia? Di mana? Di mana? Yohanes 1:14 lah. Apa di situ ditulis? Ya, diulang-ulang. Lah, pada mulanya adalah firman, bukan pada mulanya, bukan Yesus mulanya adalah firman, bukan, tapi pada mulanya adalah firman. Alah, yang tertulis saja kau baca, jangan terlalu tinggi imajinasimu. Imajinasi, abang ini yang satu itu adalah Yesus. Mana di situ ditulis Yesus? Nah, gini Bang, kan Yohanes 1 itu kan bukan terdiri satu ayat. Nah, itu yang namanya kau penafsiranmu. Aku minta yang tertulisnya. Kalau kau berani ambil ayat, kau harus berani menekankan apa yang tertulis di dalam ayat itu. Dengar dulu, kan ayat itu kan. Jangan kau tafsirkan, penafsiranmu belum tentu sama dengan penafsiranku. Nggak gitu, Bang. Eksegesis mandiri, Sirion. Eksegesis mandiri. Iya. Kan Yohanes 1.
Yohanes 1 Kan itu adalah di situ kata Bang Bobson juga tidak ditulis nama Yesus. iya, dia kan di ayat 17-nya. Itu Bukan bukan ayat ke-17 dari 1 ke 17. Hah? ya, memang Yohanes itu kan bukan cuma satu ayat. Kan kita mesti lihat keseluruhan, itu dong. Komprehensif ya, jangan parsial. Kalau betul melihat secara keseluruhan, harusnya Matius 1 ayat 20 tadi itu juga dilihat. Iya. Kalau komprehensif, tapi kalian kan enggak. Yohanes 1. Kalau bilang kok kalian maksudnya apa, Pak? Loh iya, ada beberapa orang yang selalu mempertahankan dalil itu. Padahal dalil itu tidak ada tegas mengatur tentang apa. Makanya abang itu tahu arti sinoptik, Pak. Gini loh, Yon. Gini loh, itu yang ku bilang, itu penafsiranmu menggunakan pendekatan-pendekatan ini, sinoptik, apalah itu. Enggak, aku apa yang ada tertulis di dalam ayat itu yang kuikuti. Oh, jadi orang-orang Kristen yang pertama gini, itu gimana tuh? Gak ada tertulis, belum ada tertulis. Loh, maksudnya Kristen pertama, emang Kristen sebelum Yesus lahir ada Kristen? Mungkin ada. Oh, enggak ada Kristen, kau jangan keliru. Ya, abang ini. Loh, dari mana kau tahu? Sedangkan Kristen artinya pengikut Kristus. Kristusnya sendiri belum ada, bagaimana ada pengikutnya? Gimana? Sebelum Yesus ada, Kristen belum ada. Sebelum Yesus ada, enggak. Memang enggak ada. Lah terus, bagaimana aku bilang? Jadi bagaimana yang sebelum Yesus ada? Oh gini, Kristen mula-mula, aku bilang. Mereka Kristen nggak ada kitab, Bang. Kitab itu baru ada abad 4. Ketika Kristen mula-mula, mereka mendengarkan langsung dari rasul-rasul. Rasul-rasul. Tapi kan bukan ada kitab-kitab kan? Iya, rasul yang tertulis di Alkitab itu adalah yang ditulis rasul itu kan? Sama kan? Oh enggak. Masa ada tertulis di Matius 1 ayat 20, lalu di Kristen mula-mula itu tidak diketahui? Makanya gini, Bang. Kristen itu bukan tradisi teks. Justru. Apa hubungannya tradisi seks? Dan memang enggak gini kan, kamu nuntut yang tertulis kan? Loh, kok lu sih aku ini? Jadi kalau tidak ada tertulis, apa dasarnya kau menunjuk yang tidak ada tertulis? Lu ada tertulis jadi saya 17-nya. Apa di situ 17 itu? Nah, makanya buka lah, Bang. Lah, kau yang mendalilkan, aku kok suruh buka. Macam mana? Boleh, aku bukain nih. Gitu loh. Baru ada yang share screenshotnya tadi. Iya, kamu jangan potong-potong komen orang, Yon. Dinahnya kok masa gue potong? Nah, gini loh, sebentar, lu diam dulu. Maksud Pak Bob itu, Tuhan menjadi manusia, berangkat dari pemahaman. Kamu buka dulu 1 Yohanes, Yohanes pasal 1. Mana? Sebentar, Bang. Satu-satu apa sih? Iya. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Di mana di sini anak firman menjadi manusia itu adalah Yesus. So, makanya, Bang, konteksnya. Itu yang kau maksud penafsiranmu, Royon. Bukan penafsiran. Aku minta mana dalilnya yang tegas mengatur itu. Ini kan Yohanes ini, Bang, pasal pertama ini kan bukan cuma satu ayat. Iya, di Yohanes 1 ini mana mengatakan firman menjadi manusia itu adalah Yesus. Pakai akalnya. Ini kan yang kita kan kalau kau pakai akal, yang tertulis tegas di Matius 1 ayat 20, tak kau pakai akalmu. Loh, Matius 1 beda, itu kan ya, itu bedanya konteksnya, Bang. Beda konteks apa yang kau maksud ini? Makanya kalau tiga masa beda konteks ketika di rahim Maria beda konteks gitu. Sebelum di rahim beda konteks. Ya suka-suka kalian lah bilang konteksnya kayak mana? Kenapa disebut Matius, Markus dan Lukas itu disebut Injil sih? Nah, itu kamu eksegesis, Yon. Kamu eksegesis mandiri, Yon. Aduh, kau bilang pakai akal. Matius 1 ayat 20 sudah jelas dituliskan. Tak kau pakai akalmu. Eksegesis sih. Maksudnya gimana? Iya, apa sih eksegesis mandiri tahu sih? Lu itu penafsiran, lu Yon. Kamu itu sebenarnya. Yon, kamu itu nggak berhak, lu Yon. Kamu kayak tahu-tahu aja Kristen, Yon. Kamu magisterium aja lu nggak ngerti, Yon. Magisterium apa? Kamu Trinitas dari mana? Otoritas kamu apa? Di dalam PGI. Ngomong sama gua, Yon. Lu apa? Protestan apa? Ortodok otoritasnya ada nggak dalam magisterium? Ngomong. Ngomong ada nggak ortodok dalam magisterium? Kamu salah departemen. Ada nggak ortodok dalam magisterium? Ada nggak ortodok? Ada nggak ortodok dalam magisterium? Ada. Bukan. Ada nggak ortodok dalam magisterium? KTP lu Protestan apa enggak? Jangan lu ngomong ortodok. Nggak ada. Nggak ada ortodok. Oh begitu sih. Lah memang agama. Udah. Lu ada nggak ortodok
kewenangannya di dalam magisterium? Kok lu nanya KTP lagi? Ada enggak Magisterium itu Katolik kewenangannya Roma, dalam Bang. magisterium? Magisterium itu Katolik Roma, Bang. Ya. Oke ya, lu udah tahu ya, magisterium. Yang berwenang siapa? Yang mengajarkan doktrin gereja. Magisterium bukan. Jangan lu ngomong Katolik lu. Lu memang itu Katolik Roma. Lu kok ngomong? Trinitas dari mana? Tradisi Trinitas dari mana? Dari bapak-bapak gereja. Dari Nah, itu zaman siapa? Clement, dari Ada di dalam magisterium nggak? Lu kami megangnya di Sinasarion. Iya, ada dalam magisterium nggak? Lu kalau magisterium tuh jangan tanya kami. Itu kan mereka juga punya. Makanya itu kamu nggak berwenang. Lu sok-sokan ngajarin doktrin eksegesis mandiri, sedangkan lu bukan bagian dari magisterium. Kamu dibilang eksegesis. Jangan merasa benar sendiri, ya. Tentang Maria melahirkan Yesus, itu dari Roh Kudus, dan jika diimani bahwa Yesus adalah Tuhan, maka konklusi pastinya ya Tuhan menjadi manusia. Nah, dinilai dalilnya jelas oleh Pak Bob. Nah, sedangkan Aderion merujuk Yohanes 1:14, firman yang menjadi manusia. Masih satu narasi lanjutan dari Yohanes 1:1, ya. Bahwa itu adalah membahas Yesus, dan ini memang ditolak oleh Pak Bob. Nah, jadi bukan ayatnya yang ditolak, tetapi penafsiran ala Aderion yang didebat oleh Pak Bob ini, ya. Nah, memang kalau kita pelajari ya, ayat-ayat itu memang krusial dalam doktrin kekristenan. Ayat Yohanes 1:1-14, tak semua Kristen mengimani ayat itu, ya. Banyak juga pakar Kristen yang menyatakan bahwa ayat itu bukan naskah asli Bible, ya. Misalnya Yohanes 1:1, pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Itu jelas bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus, bukan pula kesaksian Yohanes, ya. Dalam catatan kaki Alkitab The New Testament of the New American Bible pada tahun 1970 di halaman 203, itu memperkuat pendapat bahwa Yohanes 1:1-1:18 itu bukan Injil Yohanes, melainkan karya lepas yang kemudian dimasukkan dalam pembuka kitab Yohanes tersebut, ya. Kemudian dalam Jesus Seminar, ya, pakar Bible yang meneliti itu, kemudian mereka merinci dan itu dirangkum dalam buku The Five Gospels, mengategorikan ayat 1 Yohanes 1:1-14 bukan ayat asli, ya. Nah, dalam berbagai perdebatan di berbagai media, saya juga sering menanyakan soal doktrin firman telah menjadi manusia seperti yang diklaim oleh Aderion tadi, ya, yaitu yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus. Namun sampai hari ini tak ada sahabat dari Kristen yang menjelaskan dengan pasti. Yang ada hanya muter-muter dengan ya gayanya sudah tahu lah, ya. Tanpa berlandas dalil logis. Pertanyaan saya sebenarnya merujuk pada ayat Bible Yohanes 12:49. Karena di situ adalah kesaksian Yesus sendiri, ya. Jadi Yesus sendiri yang bersaksi di Yohanes 12:49 bahwa beliau mengatakan bahwa segala perkataannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi Bapa yang mengutus beliau yang memerintahkan untuk mengatakan. Jadi bukan perkataan Yesus. Jadi apa yang dikatakan Yesus bukan maunya Yesus sendiri, tetapi Bapa yang memerintahkan dia untuk mengatakan itu. Artinya apa? Kalau itu perkataan Bapa, berarti kan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu berarti kan firman. Ya, firman Tuhan. Jadi perkataan Tuhan sama dengan firman Tuhan. Ya. Sedangkan Yesus hanya utusan untuk menyampaikan firman yang beliau terima dari Bapa kepada umat Israel, disampaikan kepada umat Israel. Nah, itu pengakuan atau kesaksian Yesus sendiri loh yang dikutip, bukan kesaksian murid. Nah, lebih tegas lagi disebutkan dalam Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, firman di sini itu kan Tuhan, perkataan Tuhan yang kemudian dititip kepada Yesus sang pembawa pesan atau utusan Tuhan atau rasul atau nabi. Ya, rasul itu berasal dari bahasa Arab, artinya utusan Tuhan.
Ya. Kemudian firman itu disampaikan kepada umat Israel. Nah, kalau firman udah jadi manusia, menjadi sosok Yesus, nggak mungkin Tuhan masih berfirman lagi dan dibawa oleh Yesus. Nah, Yesus kan sudah ada, tapi masih menerima firman. Seperti yang dijelaskan dalam Yohanes 12:49 maupun di Yohanes 17 ayat 8. Firman itu yang diterima dari Bapa dan menyampaikan firman itu kepada umat Israel. Berarti firman tidak jadi apa-apa. Yesus juga bukan firman, melainkan penyampai firman. Dan itu cukup jelas. Dan itu kesaksian Yesus sendiri, tanda kutip, itu kesaksian Yesus sendiri yang dikutip oleh penulis Injil. Ya. Yesus Yesus hanya utusan Tuhan, sama seperti Musa atau nabi-nabi lain penyampai firman. Jadi cukup jelas bahwa Yesus penyampai firman. Yesus bukan firman yang menjadi manusia. Artinya yang dikritisi oleh Pak Bob ini juga sangat beralasan, sangat mendasar. Karena memang tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Berdasarkan kesaksian Yesus sendiri di Yohanes 12:49 dan Yohanes 17 ayat 8 dan ayat-ayat yang lain. Ayat pendukungnya masih banyak sebenarnya. Sahabat, demikian ulasan saya pada video kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komentar yang positif saya sahabat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.